Hey Sobat Besko, kembali lagi dengan saya Intel. Besok Senin, kali ini saya ada di Polres Majalengka. Coba tebak mau ngapain saya? Apakah saya ditilang? Ataukah saya mau menggoda Polwan? Enggak lah, saya kesini mau silaturahmi dengan Kapolres Majalengka yang baru gitu. Karena ini adalah sebuah konten baru. Judulnya itu menambah kenalan. Karena tak kenal maka tak sayang. Ketika sudah kenal kita bisa minta bantuan. Yuk ikuti perjalanan saya. Let's go. Hai. Merdeka. Hey Sobat Besko, sekarang saya sudah di ruangannya Kapolres Majalengka. Dengan Pak siapa Pak? Pak Edwin. Pak Edwin Afandi. Duh, saya pertama kali Pak ke ruangan yang bagus kayak gini Pak. Soalnya Besko belum punya kantor. Jadi main-main ke sini ya. Kunjungan kami ke sini sebenarnya ingin menambah kenalan Pak. Karena kadang kalau misalkan udah banyak kenalan, urusannya bisa dipermudah gitu. Udah. Nah, enggak, ini sekalian kita perkenalan dulu mungkin ya. Banyak juga Sobat BSO yang belum tahu Pak Edwin Afandi ini basicnya apa, dulunya di mana, dan sudah berapa lama menjabat sebagai Kapolres. Gitu. Oke, baik. Perkenalan berarti. Boleh perkenalan. Nama saya Edwin Afandi. Nama saya Komisaris Besar Polisi. Kebetulan sudah 2 minggu ini saya menjabat sebagai Kapolres Majalengka. Sebelumnya saya dinas di Akpol, Akademi Polisian Semarang. Itu mendidik sekitar 1.000 orang taruna yang berserta di sana. Dan kemudian setelah 2,5 tahun di Akpol, saya diberikan kepercayaan di Polres Majalengka. Mantap sekali. Berarti sebelum ini itu Bapak mendidik sekitar 1.000 taruna Pak ya? Iya. Sekarang dipercaya mendidik sekitar berapa banyak di Majalengka ya orang-orangnya itu Pak? Di Majalengka ini data ada 1.000 penduduk ya. 1 juta Oh, 1 penduduk. juta. 1 juta penduduk lebih. Mudah-mudahan bukan kita mendidik mereka. Mereka tentunya sudah mengedukasi. Ya, terutama kan sekarang dalam keadaan COVID ya Pak ya. Ya. Kalau dulu kan otomatis ketika Bapak jadi dosen itu ada taruna yang salah bisa langsung, kamu suruh push up kan begitu Pak ya. Kalau sekarang warga kamu suruh push up bisa ada yang ngelawan atau gimana gitu. Nah, gimana Pak? Itu Bapak merasakannya lebih enak di Akpol atau di sini Pak? Sifatnya berbeda memang. Kalau taruna kita lebih kepada mendidik karakter, membentuk karakter taruna dari tingkat 1 sampai tingkat 4, dari karakter sipil menjadi karakter bayangkara atau karakter polisi. Akan tapi di sini kita lebih sifatnya mengedukasi, memberikan himbauan, memberikan pengertian kepada masyarakat, terutama bagaimana cara meningkatkan Kamtibmas di wilayah hukum Polres Majalengka. Selain itu juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan sekarang ya pandemi COVID-19. Ini sangat penting kita segera lakukan karena memang bagaimanapun situasi sekarang dengan keterbatasan informasi dan lain sebagainya, penting kiranya kita menyegerakan memberikan edukasi kepada masyarakat dari segala sumber, termasuk kedatangan besok Senin ke sini. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing informasi kepada masyarakat. Amin. Tentang pandemi COVID-19. Oke. Ini Pak, mungkin Sobat Besko belum tahu, sekarang itu Majalengka sudah turun ya Pak levelnya. Baru 2 minggu Pak Edwin menjabat, levelnya sudah turun tuh. Hebat banget Pak. Kurang gimana saya menjilatnya? Tentunya penurunan level ini bukan saja kinerja dari kepolisian, tapi di situ ada pemerintah daerah yang terutama terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, edukasi masyarakat. Kami dari pihak polisian dan pihak TNI, terutama Kodim Majalengka itu kita melakukan upaya-upaya yang tentunya secara berkelanjutan harus dipertahankan agar
menjaga Majalengka ini terjadi penurunan angka penularan COVID-19. Ini yang sangat berat kita lakukan sebenarnya, dan dengan turunnya ke level 2 bukan berarti kita lengah. Kita patut berbahagia, penularan itu di Kabupaten Majalengka sudah sangat menurun, akan tapi mencapai mudah, mempertahankan. Itu Pak, betul. Mempertahankan itu sulit Pak ya? Sulit. Betul. Ini ada juga Pak, dulu tuh sempat BSO itu posting tentang penutupan jalan di beberapa ruas jalan di Majalengka. Nah ada yang nanya ini karena PPKM sudah turun level di level 2, apakah akan dibuka jalannya? Gitu. Gimana? Baik, untuk kondisi penutupan jalan sebenarnya adalah salah satu upaya saja agar kondisi penularan COVID-19 ini tetap ada. Jadi ada 5 hal protokol kesehatan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan masker seperti yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, mencuci tangan. Ketiga, menjaga jarak. Keempat itu menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Nah, menjaga jarak dan mengurangi mobilitas ini kadang-kadang yang kita lewat. Bayangkan kalau 1 orang di antara 100 orang yang berkerumun dan tidak menjaga mobilitas, maka penularannya akan meningkat lagi. Nah ini yang kita pertahankan, situasi ini kita pertahankan. Memang di Kabupaten Majalengka ada beberapa ruas jalan yang kita tutup, akan tapi kita tidak menutup akses itu penuh. Kalau misalnya penting, tetap kita bukakan. Dalam artian kami hanya memberikan tanda bagi masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini belum kita bisa kendalikan sepenuhnya. Dengan cara-cara inilah kita bisa mengingatkan masyarakat bahwa pandemi COVID-19 ini masih ada, sehingga masyarakat masih tetap aware, peduli, terjaga, dan tetap mempertahankan budaya prokes tersebut. Itu lebih ke tanda ya, takutnya mungkin kalau dibuka nanti mobilitas masyarakat kembali euforianya meningkat gitu Pak ya? Jadi mobilitas. Kami sampaikan begini, euforia boleh, tapi tidak melaksanakan prokes itu yang tidak boleh. Senang boleh, karena senang itu meningkatkan imun. Betul. Meningkatkan imun tubuh meningkat dan sebagainya, sehingga kekebalan kelompok ini dapat tercipta. Akan tetapi yang kita khawatirkan adalah pelanggaran terhadap ataupun ketidaktaatan masyarakat terhadap prokes. 5 hal prokes ini yang perlu kita tetap jaga. Walaupun kita senang, terhibur, melegakan turun level ke level 2, tapi budaya prokes ini tetap harus dijaga. Yang saya ingin tanamkan adalah kembali ke jiwa pendidik ya. Siapa? Jadi ada perspektif yang saya ingin tanamkan bahwa ternyata kalau protokol kesehatan itu dianggap sebagai paksaan, perintah, terus seperti dianggap sebagai momok, itu akan ada euforia yang salah kaprah. Dia setelah turun level kemudian tidak melaksanakan prokes. Padahal COVID ini masih ada di sekitar kita. Yang perlu kita rubah mindsetnya adalah bagaimana membudayakan prokes ini sebagai kebutuhan. Bahwa kita butuh pakai masker, kita butuh cuci tangan, kita butuh jaga jarak, kita butuh menghindari kerumunan, kita butuh mengurangi mobilitas, supaya kita semua terhindar dari COVID. Tanpa ada kekompakan, sinergitas, pemahaman bersama, ini akan sulit untuk menghindari COVID. Kalau contoh gini, antara beberapa orang di satu ruangan, ada 1 orang saja yang tidak melaksanakan itu, ini akan membuat situasi emosional yang berbeda. Lah, dia boleh, kok ini nggak boleh? Nah, makanya perlu pemahaman bersama. Tapi udah cukup teredukasi lah nih sobat BSO semua. Jadi ya sebuah teredukasi terkait COVID tadi Pak ya. Oke, sekarang kita coba ganti ini Pak, ganti topik. Kemarin ada yang sempat viral juga nih Pak di Instagram BSO sendiri. Jadi kita dapat video yang memperlihatkan ada orang-orang yang lagi balap liar di depan IGM. Ya. Dan ternyata ketika kita cek di Instagram Polres Majalengka, orang-orangnya udah ditangkap gitu. Ya. Itu gimana Pak?
Alhamdulillah ya, respon dari masyarakat cukup baik terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya mengganggu Kamtibmas. Salah satunya di Instagram Polres Majalengka, kami di DM bahwa ada balapan liar, dan selain itu juga ada fasilitas pelaporan yang lain, misalnya telepon 110 untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian. Insya Allah kita akan respon cepat apabila ada gangguan-gangguan Kamtibmas seperti balapan liar. Kalau tidak salah ya di Polres Majalengka Kota, Polsek Majalengka Kota itu sudah mengamankan sekitar 15 kendaraan yang saya kondisinya udah dipretelin, udah disetel balap dan sebagainya. Kami himbau kepada masyarakat terutama generasi muda jangan salah dalam mengekspresikan diri, karena tentunya balapan liar itu sangat berbahaya, apalagi dalam situasi lingkungan perkotaan seperti ini. Tidak hanya bahaya untuk dia sendiri, tapi bahaya orang lain di lingkungan itu yang mungkin saja tertabrak pada saat menyeberang dan sebagainya. Dan kita ingatkan pada mereka agar yang pertama, apabila motornya mau diambil, silakan kembali ke posisi normal, ke posisi standar, bawaan pabrik. Kemudian kami juga mengundang orang tuanya agar orang tua atau guru dari mereka agar dapat melakukan pembinaan. Kebetulan yang kita tangkap, yang kita amankan pada saat itu adalah remaja-remaja ya. Rata-rata pelajar yang mungkin salah mengekspresikan diri. Apakah ini efek ini belajar dari rumah? Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari followers. Katanya gini Pak, kan dulu pernah ada tuh Pak meme-meme di Twitter, katanya benar nggak sih ada Intel yang pura-pura jadi tukang bakso, Intel pura-pura jadi apa? Betul nggak sih Pak itu Pak? Intel dalam hal ini saya bisa sampaikan bahwa itu rahasia negara. Oh, rahasia. Berarti saya ini bukan rahasia negara, Intel salah saya. Saya ngomong diri saya Intel sendiri Pak ya. Iya. Berarti itu rahasia, nggak usah dibuka Pak ya? Nggak usah dibuka. Nggak boleh Pak. Mungkin ini ada pesan-pesan terakhir Pak untuk Sobat Besko yang menonton. Apa yang ingin Bapak sampaikan selain Polres Majalengka? Oke, saya pertama sangat bersyukur besok Senin bisa datang ke kantor saya, dan saya membuka ruang yang sangat lebar untuk besok Senin untuk dapat menyampaikan informasi-informasi yang edukatif kepada masyarakat Kabupaten Majalengka. Yang pertama, kami dari Pemda, TNI, Polri mengharapkan masyarakat untuk membudayakan protokol kesehatan sebagai berikut. Karena tanpa itu dilakukan secara konsisten dan komitmen, penularan COVID-19 akan meningkat lagi. Dan ini doa kita bersama dan harapan kita bersama, semoga COVID-19 bisa dapat kita kendalikan. Kalau dihilangkan mungkin sulit, tapi kalau kita kendalikan insya Allah bisa. Kami sekarang sedang melaksanakan program vaksinasi. Insya Allah dari 1 juta lebih masyarakat Majalengka kita menargetkan di Desember 2021 mudah-mudahan semua masyarakat Majalengka dapat divaksin. Dan kami berharap silahkan masyarakat mencari lokasi-lokasi terdekat dengannya. Di situ ada balai desa, kecamatan, puskesmas di lingkungan sekitarnya yang membuka vaksinasi, daftarkan diri untuk segera divaksin. Karena vaksin merupakan salah satu alternatif agar masyarakat dapat terhindar dari penularan COVID. Kalau misalnya dia kena COVID, dengan adanya vaksin, dia akan lebih tubuhnya sudah mengenal model virus itu, sehingga masyarakat lebih cepat sembuh. Dan terakhir mungkin mengenai Kamtibmas seperti tadi yang disampaikan, ya agar generasi muda dapat menyalurkan hobi, menyalurkan ekspresinya hal-hal yang positif. Siap. Seperti contohnya ini, contoh masalah besok Senin ini.
bikin konten luar biasa, mengedukasi masyarakat luar biasa. Aduh, jangan terlalu Ini dipuji. contoh untuk generasi muda yang menyalurkan hobinya positif. Aduh, terima kasih banyak Pak. Itu setelah kita ngobrol-ngobrol, mungkin kalau ada kesempatan kita boleh lagi main ke sini Pak ya? Boleh, terbuka ya Pak. Kita udah ngobrol-ngobrol gampang. Kalau saya ada kesulitan juga mungkin. Oke, mungkin kita kan pertama kali ini saya ketemu sama Pak Edwin dan saya merasa bahwa Kapolres ya kalau ngobrol sama Edwin posisi kayak bukan Kapolres itu enak Pak, nyambung ngobrol-ngobrol kayak gini. Iya. Terus tadi seperti yang Bapak sampaikan, Bapak kan lebih senang ketika mengajar. Gitu. Jadi ketika kita mendengarkan tuh memang kayak lebih diajarin tuh relax gitu ya Pak ya. Santai ya, mungkin cukup sekian. Semoga kedepannya kita bisa membuat konten-konten seperti ini lagi. Yang tadi saya sebut tak kenal maka tak sayang. Apa sih? Lupa bisa. Nah, intinya saya sekarang ini konten untuk menambah kenalan. Karena semakin banyak kenalan, semakin banyak kita yang bisa dimintain bantuan. Oke, mungkin cukup. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Share di grup WhatsApp keluarga.